Halo guys, selamat datang di channel Sinemain. Kali ini Mimin bakal bawain kisah dari film asal Spanyol yang berjudul At the End of the Tunnel yang rilis pada tahun 2016. Film ini bergenre thriller crime dan punya alur cerita yang penuh misteri, ketegangan, serta plot twist yang gak bakal kalian sangka. Ceritanya tentang seorang pria penyandang disabilitas yang hidup sendiri bersama anjing kesayangannya. Sampai suatu hari kehidupannya berubah total setelah kedatangan seorang wanita dan anak kecil, serta terungkapnya kegiatan mencurigakan yang terjadi di bawah rumahnya. Jadi daripada penasaran, langsung aja kita mulai ceritanya. Tokoh utama film ini bernama Joaquin, seorang mantan teknisi komputer yang kini terpaksa hidup di kursi roda setelah mengalami kecelakaan mobil tragis. Kecelakaan itu nggak cuma merenggut kemampuan berjalan, tapi juga menghilangkan istri dan anaknya. Sejak saat itu, Joaquin hidup menyendiri di sebuah rumah tua dan agak berantakan di pikiran Buenos Aires, hanya ditemani oleh anjing setianya yang bernama Casimiro. Untuk menambah penghasilan, ia menyewakan salah satu kamar di rumahnya. Sementara hari-harinya ia habiskan di ruang bawah tanah yang dijadikan sebagai bengkel komputer. Bueno, gracias. Lo voy a pensar, gracias. Di sana, ia suka memperbaiki komponen elektronik sebagai pelarian dari kesepian. Namun, hidup Joaquin semakin suram ketika ia menyadari Casimiro mulai melemah karena usia. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri penderitaan anjingnya dengan cara halus, yaitu memberinya biskuit yang sudah disuntik racun agar mati tanpa rasa sakit. Tapi, saat momen itu tiba, Joaquin tak sanggup melakukannya. Sampai pada suatu malam datanglah seorang wanita bernama Berta, seorang penari malam yang basah kuyup karena kehujanan. Ia datang tanpa pemberitahuan bersama anak kecilnya yang pendiam yang bernama Betty untuk menyewa kamar di rumah Joaquin. Ordenando y limpiando la casa. Anda acá. Hoy. Che, ¿qué son estas marcas de la puerta? Berta pun mulai membantu membereskan rumah yang berantakan. Saat itulah ia sempat melihat surat penyitaan rumah yang tergeletak di meja, menandakan bahwa keuangan Joaquin sedang terpuruk. Tak lama kemudian, Betty tiba-tiba menghilang. Panik, Berta dan Joaquin segera mencarinya ke seluruh penjuru rumah. Berta berjalan ke halaman belakang yang dipenuhi rumput liar dan benda-benda usang. Ada perosotan tua yang sudah berkarat, juga bangkai mobil terbakar. Semua itu adalah sisa-sisa masa lalu Joaquin bersama istri dan anaknya yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Setelah pencarian cukup lama, Betty akhirnya ditemukan dan bersembunyi di lemari gudang. ¡Betty! Vení acá. Escondete en lugares más fáciles, aunque... Disitulah Berta menjelaskan bahwa Betty mengidap selective mutism, yaitu gangguan psikologis di mana seseorang tidak bisa berbicara di situasi tertentu, meskipun sebenarnya ia tidak bisu atau tidak tuli. Malam itu di kamar yang disewanya, Berta sempat melihat album foto keluarga Joaquin bersama mendiang istri dan anaknya, membuatnya sedikit memahami kesepian pria itu. Berta berinisiatif menyiapkan pesta kecil untuk kejutan ulang tahun Joaquin di rooftop rumah. Karena akses ke lantai hanya bisa melewati tangga, Berta dengan sabar membantu mendorong kursi rodanya naik ke sana. En el contrato que me hiciste firmar. Pero ella no le habla a nadie, ni a mí no habla. Pero no es muda. Mereka pun menghabiskan waktu dengan minum-minum dan berbincang ringan di bawah langit malam Buenos Aires. Pero la llevo a la cama y abrimos otra botella. Dari obrolan itu, Joaquin tahu bahwa gangguan yang dialami Betty bukan hanya membuatnya enggan berbicara pada orang lain, tapi bahkan pada ibunya sendiri. Psikolog menyarankan agar Berta tak memaksa anaknya berbicara, karena tekanan justru bisa memperburuk kondisinya. Saat malam makin larut, suasana pun berubah semakin intim. Sebagai penari dewasa yang terbiasa menggoda, Berta mulai menari erotis di depan Joaquin. Pria itu hanya bisa terpaku di kursi rodanya, tak mampu berkata
apa-apa selain menatap dengan mata yang tak berkedip, campuran antara terkejut, kagum, dan kebingungan. Hari demi hari pun berlalu. Joaquin tetap sibuk di basement dengan tumpukan spare part komputer dan kabel-kabel berdebu, sementara Berta sering memutar musik keras-keras di rooftop sambil berlatih menari. Suasana rumah perlahan mulai terasa hidup kembali setelah sekian lama sunyi. Di sisi lain, Betty yang pendiam mulai menunjukkan rasa penasaran pada Casimiro, anjing tua milik Joaquin yang selama ini hanya berbaring lemah di sudut rumah. Dengan hati-hati, Betty mendekatinya dan mengelus kepala anjing itu. Ajaibnya, setelah berbulan-bulan tak bergerak, Casimiro perlahan bangkit dan berdiri kembali. Melihat momen itu, Joaquin hanya bisa terdiam menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Rasa haru menyeruak dalam hatinya. Anjing yang dulu ingin ia suntik mati karena kasihan, kini bisa hidup kembali berkat kasih sayang seorang anak kecil. Namun, suasana haru itu tak berlangsung lama. Saat tengah malam, dari ruang kerjanya di basement, Joaquin mendengar suara aneh. Ia menempelkan stetoskop ke tembok dan mendengarkan dengan seksama. Suaranya jelas, yaitu ada orang-orang yang sedang berbicara dan bekerja di sisi lain dari tembok itu. Penasaran, Joaquin memasang alat perekam suara agar bisa mendengarnya lebih jelas. Keesokan harinya, ia memutar hasil rekaman itu dan mencatat kata-kata penting yang ia dengar, yaitu pada tanggal 24 Desember hari Sabtu serta beberapa nama seperti Galerio, Rini, dan juga Canario. Dari nada pembicaraan mereka, jelas ada sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang besar dan mungkin ilegal. ¿Cómo venimos para 10 días? Pichi, pones un galereto. ¿Qué se pasa ahorita? Untuk mencari tahu lebih jauh, Joaquin kemudian membuat lubang kecil di dinding basementnya. Dengan hati-hati, ia melubangi tembok hingga tembus ke ruangan sebelah, lalu menyembunyikan kamera mini di balik celah itu dan menyambungkannya ke CPU komputer tua. Saat kamera aktif, ia melihat ruang gelap kosong tanpa siapapun di dalamnya. Belum ada petunjuk pasti, tapi instingnya berkata bahwa ini adalah proyek kriminal besar. Karena merasa situasi bisa berbahaya, Joaquin memutuskan untuk menyuruh Berta dan juga Betty pindah sementara selama beberapa minggu. Namun, niat baik itu justru disalahpahami. Berta mengira Joaquin ingin menjauh karena minder dengan kondisinya yang di kursi roda, atau karena tidak nyaman tinggal bersama mereka. Padahal sebenarnya, Joaquin hanya ingin melindungi mereka dari ancaman yang belum terlihat, ancaman yang kini tengah bergerak di balik tembok rumahnya sendiri. Bueno, piénsalo. Piénsalo y mañana Malam harinya, sambil terus menyalakan rokok, satu demi satu, Joaquin menatap layar komputer di basement dengan fokus penuh. Melalui rekaman CCTV buatannya, ia menemukan beberapa fakta mencurigakan, yaitu sekelompok orang itu hanya bekerja di malam hari, membawa karung-karung pasir, dan memindahkan balok-balok besar ke arah atas. Dari pola kerja mereka, jelas ini bukan proyek biasa, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Meski merasa curiga dan khawatir, Joaquin merasa iba pada Berta dan juga Betty yang tidak punya tempat tinggal lain. Ia pun memutuskan membiarkan mereka tetap tinggal di rumahnya. Bahkan suatu malam, Joaquin meminta mereka berdua turun ke basement, berniat menunjukkan rekaman proyek misterius itu agar Berta tahu bahaya yang sedang mengintainya. Namun, betapa terkejutnya Joaquin ketika ia lebih dulu mengecek ulang rekaman CCTV malam sebelumnya. Di sana, ia melihat sesuatu menghantam batinnya. Supuestamente sí. No sé cómo es en el taxi. Ya casi. ¿Qué pasó? Berta ternyata terlibat dalam kelompok tersebut. Ia bukan orang tak bersalah seperti yang selama ini terlihat, melainkan bagian dari rencana besar itu. Dalam rekaman, Berta terlihat berbicara dengan salah satu pria dari kelompok itu, dan ternyata pria tersebut adalah Galerio, pacarnya sendiri. Berta berperan sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Joaquin agar tidak curiga dengan aktivitas mereka di bawah rumah. Menyadari kebenaran pahit itu, Joaquin segera menutup rekaman dan
berusaha bersikap tenang. Saat Berta tiba di basement, ia pura-pura santai dan beralasan bahwa yang ia ingin tunjukkan hanyalah video viral di YouTube. Hanya dengan candaan semata, ia menahan amarah dan rasa kecewa dalam diam. Keesokan harinya, Joaquin kembali memantau CCTV dan menemukan rekaman terbaru. Di sana, terlihat Galerio dan para komplotannya tengah membahas sebuah denah, lalu sibuk menggali terowongan besar. Mereka bekerja sistematis dan rapi, jelas bukan proyek acak. Sementara Berta sedang keluar belanja, Joaquin memanfaatkan kesempatan itu untuk memasang mikrofon kecil di kalung Casimiro. Setelah melihat Betty sering berbisik lembut ke telinga anjing itu, mungkin lewat anjing itulah ia bisa menguping lebih dekat. Saat kembali memantau layar, Joaquin dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Dan inilah dia. Ia melihat Galerio membunuh salah satu anak buahnya dengan kejam hanya karena orang itu sempat membocorkan alamat bank yang akan mereka bobol. Dari percakapan berikutnya, Joaquin mendengar nama Goodman, seorang pejabat kepolisian korup yang ternyata ikut membantu operasi mereka. Dari potongan demi potongan rekaman, Joaquin akhirnya paham. Kelompok itu sedang menggali terowongan bawah tanah menuju bank yang letaknya tepat di sebelah rumahnya. Tujuannya jelas, yaitu untuk membobol dan menguras seluruh uang di dalamnya tanpa harus masuk lewat pintu depan. Setelah mengetahui semua rencana busuk Berta dan kelompoknya, Joaquin berusaha berpikir tenang. Malam itu, ia duduk bersama Berta dan berpura-pura seolah tidak tahu apa-apa. Mereka mengobrol ringan sambil minum, hingga diam-diam Joaquin menuangkan obat tidur ke dalam gelas Berta. Tak lama kemudian, efeknya mulai bekerja. Berta pun tertidur pulas di kamarnya. Dengan cepat, Joaquin mengikat tangannya dan kakinya ke kasur, lalu memasang alarm selama 6 jam agar tahu kapan Berta akan sadar. Sebelum benar-benar terlelap, Joaquin sempat berbisik di telinganya, mengatakan bahwa ia sudah tahu semua rencana jahat mereka. Setelah itu, Joaquin kembali ke basement dan melanjutkan penyelidikan. Dari rekaman CCTV dan suara yang ia tangkap, ia mendengar percakapan penting antara Galerio dan anak buahnya. Mereka berencana tidak mengambil uang dari berangkas nomor 747 dan 748. Karena itu milik Badan Anti Narkoba dan terhubung langsung ke sistem alarm kepolisian. Selain itu, mereka juga akan meledakkan bom di dalam terowongan agar semua jejak lenyap setelah aksi pencurian selesai. Beberapa jam kemudian, Berta terbangun dalam keadaan terikat. Joaquin lalu menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan Galerio membunuh anak buahnya sendiri dengan sadis. Yo no sé por qué conoce a alguien que dijo conoce del barrio. Berta menangis, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia baru benar-benar sadar bahwa pria yang selama ini ia cintai ternyata seorang pembunuh tanpa hati. Melihat itu, Joaquin sedikit melunak dan mempersilahkan Betty membawa Casimiro keluar kamar bekas mendiang putrinya agar lebih aman. Berdasarkan hasil pengamatan dari CCTV, Joaquin berhasil membuat peta terowongan di papan tulis, lalu mulai melubangi lantai basement untuk mulai melihat jalur yang digali kelompok Galerio. De repente un día no hablo más. Nada. ¿Puedes creer que te creí todo? Sambil bekerja, ia tetap berbicara dengan Berta yang masih terikat. Dan dari situ, ia tahu bahwa Betty sudah mengidap selective mutism sejak usia 4 tahun. Tepat 2 tahun lalu, tak lama setelah mengalami trauma berat. Di sisi lain, Joaquin mengungkapkan bahwa ia berencana mengambil sebagian uang hasil curian Galerio sebelum mereka sempat melarikan diri. Namun, Berta memohon agar ia tidak nekat dan menyarankan untuk menjual rumahnya saja jika butuh uang daripada mempertaruhkan nyawanya. Sementara itu, kelompok Galerio memutuskan untuk mengundur jam pembobolan bank dari tanggal 24 ke tanggal 25 Desember karena terowongan mereka menabrak pipa air besar yang harus dialihkan terlebih dahulu. Joaquin memanfaatkan waktu itu untuk melanjutkan galian dari basementnya hingga tembus ke terowongan utama, lalu turun untuk memeriksa kondisi pipa air yang dimaksud.
Namun saat hendak kembali naik, Joaquin mendengar suara langkah kaki. Ternyata Galerio dan adiknya yaitu Canario datang untuk memeriksa lokasi. Untungnya, keduanya tak menyadari keberadaannya dan segera pergi. Begitu merasa aman, Joaquin naik ke atas untuk memeriksa keadaan Berta. Tapi ia justru terkejut melihat Betty tak ada di kamarnya dan pintu pagar lift ke basementnya terbuka lebar. Panik, Joaquin segera turun secepat mungkin sampai terjatuh dari kursi rodanya. Dan benar saja, Betty bukan hanya turun ke basement, tapi sudah masuk jauh ke dalam terowongan kelompok Galerio, mengikuti arah suara misterius dari bawah tanah. Sambil terus bersembunyi di kegelapan terowongan, Betty memperhatikan dengan mata lebar penuh rasa takut. Ia melihat seorang pria berpakaian rapi datang menemui kelompok Galerio. Pria itu tak lain adalah Goodman, pejabat polisi yang ternyata menjadi dalang di balik semua misi ini. Dari percakapan mereka, Goodman memerintahkan agar Galerio dan timnya mengambil amplop berisi dokumen penting di berangkas nomor 155 yang isinya bukan hanya uang. Rupanya misi ini ternyata jauh lebih besar dari sekedar perampokan biasa. Tak lama setelah itu, mereka semua pergi meninggalkan lokasi. Begitu keadaan aman, Betty berlari kecil kembali menuju basement rumah Joaquin lewat jalur terowongan. Tanpa sengaja, ia menemukan dan membawa pulang jam tangan milik salah satu kru Galerio yang bernama Levi. Untung saja ia tak ketahuan. Namanya juga anak kecil, rasa penasaran sering bikin deg-degan, tapi kali ini justru membawa petunjuk penting bagi Joaquin. Setelah mendengar cerita Betty, Joaquin mulai menyusun rencana lebih serius. Ia meminta Berta agar nanti kalau Galerio menelpon, ia harus berpura-pura baik-baik saja supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Namun Berta menolak mentah-mentah. Ia sudah terlanjur muak dan ingin membongkar semua kebusukan pacarnya itu. Akhirnya, Joaquin memutar rekaman suara yang ia dapat dari mikrofon di kalung Casimiro. Namun ternyata bukan pesan biasa yang terekam. Suara Betty kecil juga terdengar, mengulang kata-kata yang sama seperti yang dulu diucapkan Galerio padanya. Dari situlah Joaquin akhirnya tahu alasan sebenarnya kenapa si Betty ini menderita selective mutism. Dulu saat masih berusia 4 tahun, Galerio telah melecehkannya. Trauma itulah yang membuat Betty berhenti berbicara hingga sekarang. Mendengar kenyataan itu, Berta langsung histeris, menjerit marah dan menangis. Kebenciannya terhadap Galerio berubah jadi amarah membara. Ia ingin membalas dendam. Namun demi keselamatan mereka, Joaquin terpaksa menyuntikkan obat penenang lagi agar Berta tidak bertindak gegabah. Ia berjanji akan membuat Galerio membayar semua perbuatannya, bukan dengan kematian cepat, tapi dengan kehancuran yang perlahan. Singkat cerita, tibalah tanggal 25 Desember, hari pelaksanaan pembobolan bank. Dari layar CCTV dan mikrofon yang masih aktif, Joaquin mendengar kru Galerio yang bernama Levi terus mengeluh mencari jam tangannya yang hilang. Jam yang kini ada di tangan Betty. Sekitar pukul 7 malam, 1 jam sebelum Galerio dan timnya turun ke terowongan, Joaquin lebih dulu menyusup lewat jalur bawah tanah. Dengan rencana matang, ia memindahkan bom yang disiapkan kelompok itu ke dekat pipa air besar, agar saat bom meledak nanti, air akan membanjiri seluruh terowongan. Itu berarti semua anggota kelompok Galerio akan tenggelam bersama misi mereka sendiri. Setelah itu, Joaquin mulai membobol lantai bank secara manual, karena bom utama sudah ia pindahkan. Dengan hati-hati, ia berhasil membuka berangkas nomor 748, berangkas milik Badan Anti Narkoba yang terhubung langsung ke sistem alarm kepolisian. Tapi, malapetaka datang tiba-tiba. Saat Joaquin bersiap kembali ke basement rumahnya sekitar pukul 7.30 malam, ia mendengar suara dari radio komunikasi. Galerio memutuskan untuk memulai aksi lebih cepat. Itu berarti bom akan segera diledakkan. Sementara Joaquin masih berada di dalam terowongan yang sama. Dan kalau itu terjadi, Joaquin bisa mati seketika, terkubur hidup-hidup di bawah tanah.
Ia pun buru-buru masuk lagi ke terowongan untuk menuju basement rumahnya. Sebelum kelompokan Galerio masuk tanpa tahu bahwa pipa air sudah bocor. 3 anak buah Galerio kemudian bergerak menuju bank lewat terowongan untuk mengambil amplop berisi surat-surat Goodman di brankas nomor 155, sekaligus mengangkut uang dari brankas lain. Semua barang dikirim lewat sebuah kotak yang ditarik di rel terowongan. Pengiriman pertama berhasil, tapi saat pengiriman kedua yang berisi surat-surat milik Goodman, rekan Galerio yang ada di dalam bank baru sadar kalau air sudah mulai memenuhi terowongan. Sementara itu, Galerio, Lefty, dan adiknya Canario sudah kabur terlebih dahulu. Melihat anak buah Galerio tenggelam, Joaquin sempat berusaha menolong. Namun, air terlanjur meluap dan membanjiri terowongan hingga mencapai basement rumahnya, juga ruang brankas di bank. Akhirnya, surat-surat Goodman tertinggal di terowongan. 1 anak buah Galerio tewas, dan 2 lainnya terjebak di ruang brankas yang sebentar lagi akan digerebek polisi. Joaquin segera menutup lubang di basement dengan perangkat komputer dan menjelaskan semuanya pada Berta, termasuk soal uang dari brankas 748 yang berhasil ia curi. Namun, Berta justru ketakutan karena khawatir Galerio tahu dan akan membalas dendam. Melihat Berta panik, Joaquin menenangkannya dan berjanji akan melindungi dia dan juga Betty. Karena Berta terus memberontak, Joaquin akhirnya menyuntikkan lagi agar tertidur dan situasi tidak semakin kacau. Setelah itu, keluar rumah dan mendapati polisi serta pemadam sudah tiba karena alarm dari brankas 748 terhubung langsung ke sistem kepolisian. Tak lama kemudian, pejabat polisi Goodman datang bersama timnya untuk memeriksa rumah Joaquin. Untungnya, mereka tidak curiga sebab Berta terlihat tertidur dan sudah tidak terikat. Bahkan, Goodman sempat meninggalkan nomor teleponnya agar Joaquin bisa menghubungi jika ada hal yang mencurigakan. Namun, tak lama setelah Goodman pergi, Galerio datang bersama Lefty dan juga Canario. Mereka menyamar sebagai petugas dari divisi kepolisian untuk menginspeksi rumah Joaquin. Terpaksa, Joaquin mempersilahkan mereka masuk sambil diam-diam mengirim pesan minta tolong ke Goodman. Dan di saat bersapaan, Goodman menelpon Galerio dengan nada marah karena mengetahui brankas 748 sudah dibobol. Setelah itu, Galerio mulai menanyai Joaquin tentang apa yang sebenarnya terjadi di basementnya. Dengan berusaha tetap tenang, Joaquin menjawab sesuai dengan keterangan polisi sebelumnya bahwa telah terjadi pembobolan bank lewat terowongan di bawah basement dan ledakan menyebabkan pipa air bocor hingga membanjiri ruangannya. Intinya, Joaquin berakting seolah tidak tahu apa-apa soal pencurian tersebut. Namun, saat Galerio bertanya apakah ada orang lain yang tinggal di rumah itu, Joaquin menjawab bahwa ada seorang wanita dan anaknya yang menyewa kamar, tapi mereka sudah pindah untuk mencari apartemen lain. Sayangnya, tiba-tiba Betty keluar dari kamarnya. Seketika, Galerio tahu bahwa Joaquin telah berbohong. Situasi pun menjadi tegang. Joaquin mencoba beralasan bahwa ia hanya menuruti permintaan Berta agar tidak menyebutkan keberadaan mereka. Ia juga menambahkan bahwa Berta sedang sakit, minum obat, dan beristirahat di kamar bawah karena tidak kuat naik tangga. Tapi Galerio tidak percaya. Ia langsung mendorong kursi roda Joaquin dan ingin memastikan apakah pria itu benar-benar cacat atau hanya berpura-pura. Saat situasi sempat berujung fatal, tiba-tiba telepon berdering. Goodman menelpon ke arah HP Joaquin dan ternyata sudah berada di depan rumahnya. Hal itu membuat Galerio semakin curiga dan menuduh Goodman bersekongkol dengan Joaquin. Apalagi setelah melihat nomor Goodman tersimpan di ponselnya. Sementara Goodman justru balik menuduh komplotan Galerio telah membobol brankas 748 dan mencuri uang serta surat-surat rahasia miliknya. Ini Joaquin pinter banget sih adu dombanya.
Pertengkaran pun memanas. Galerio kemudian memerintahkan anak buahnya mengikat Goodman dan bersiap menembaknya. Namun sebelum itu ia ingin membunuh Joaquin terlebih dahulu. Disinilah Joaquin mulai memainkan akalnya. Dengan tenang ia memancing emosi Galerio dan mengatakan bahwa Lefty sebenarnya sudah mengkhianati mereka. Joaquin berkata bahwa Lefty pernah datang ke rumahnya dan bertemu Berta, bahkan membocorkan rencana perampokan yang keuntungannya akan dibagi untuk mereka bertiga. Ia juga menuduh Lefty telah menyiksa dan membius Berta. Joaquin bahkan menyebut nama Galerio dan Canario dalam ceritanya, seolah mengetahui segalanya dari pengakuan Lefty. Sebagai bukti, Joaquin menunjukkan jam milik Lefty yang ia temukan di lemari. Padahal sebenarnya jam itu dicuri diam-diam oleh Betty. Mendengar itu, Galerio langsung murka dan yakin Lefty benar-benar berkhianat. Pertengkaran pun pecah. Berta yang baru sadar dari pengaruh obat keluar dari kamarnya. Tanpa ragu, Berta pun menembak pria brengsek itu sebagai pelampiasan dendam atas perbuatannya terhadap putrinya. Luar biasa. Joaquin berhasil memutarbalikkan keadaan dan membuat komplotan Galerio saling bunuh tanpa perlu menyentuh senjata sedikit pun. Benar-benar strategi adu domba spontan yang cerdik banget ya kan guys. Tak lama kemudian, Goodman ikut turun tangan membereskan kekacauan di rumah Joaquin. Ia membantu memindahkan jasad Galerio, Canario, dan juga Lefty ke bagasi mobilnya, lalu membersihkan semua bekas darah di lantai. Goodman sendiri tidak tahu bahwa Joaquin menyiapkan banyak kebohongan di balik semua ini. Namun baginya, yang terpenting adalah satu hal, yaitu uang hasil curian dari brankas milik Badan Anti Narkoba. Goodman pun menuntut setengah dari uang itu. Kalau tidak, nyawa Joaquin yang akan jadi taruhannya. Tapi Joaquin sama sekali tidak gentar. Dengan tenang, ia menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Goodman telah bersekongkol dengan Galerio dan merencanakan pembobolan bank. Goodman pun terdiam, wajahnya pucat banget, dan dalam kebingungan ia justru mengambil biskuit dari toples yang ada di lemari jam dan mulai memakannya santai tanpa curiga sedikit pun. Padahal biskuit itu adalah biskuit beracun yang sebelumnya telah disuntik Joaquin dengan racun anjing, racun yang awalnya hendak ia berikan pada Casimiro. Goodman yang terus mengunyah biskuit itu tiba-tiba merasakan efeknya. Tubuhnya melemah, nafasnya sesak hingga akhirnya tumbang tak bernyawa bersama semua jasad rekan komplotannya di dalam mobil. Karma datang dengan cara paling tak terduga. Dalam keterbatasannya, Joaquin membuktikan betapa cerdiknya ia memanfaatkan situasi. Tanpa menembak satu peluru pun, ia berhasil menyingkirkan seluruh komplotan perampok dan oknum polisi korup hanya dengan strategi licik dan perhitungan matang. Satu pelajaran yang bisa kita ambil guys, jangan asal makan camilan di rumah orang lain, siapa tahu isinya adalah racun. Setelah semua berakhir, Joaquin akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya, tentang istri dan anaknya yang telah tiada karena kecelakaan. Ia lalu menjual rumah itu, lalu memulai hidup baru bersama Berta, Betty, dan anjing kesayangannya Casimiro. Dan begitulah akhir dari cerita film ini. Kalau ada rekomendasi film keren lainnya, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video Sinemain berikutnya.